Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad wa waffahum ujura a'malihim min khazaini dzil karami wal jud. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu liwa'il hamdi wal haudil mawrud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tahharahumullahu 'anil juhud. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Di kesempatan yang berbahagia dan berharga ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni memelihara seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita, hati kita, dari segala bentuk-bentuk kemusyrikan dan kemunafikan serta kemaksiatan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan aneka ragam nikmatnya yang begitu banyak dan berlimpah ruah. Salah satu di antaranya, Allah takdirkan kita berada di dalam bulan Sya'ban sebagai bulan penyanggah pintu gerbang menuju bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nanti kehadirannya oleh orang-orang ahli ibadah dan orang-orang yang saleh, yang dinanti kehadirannya oleh orang-orang yang cerdas, yang berorientasi kehidupannya kepada kehidupan yang hakiki dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak makna tentang Sya'ban. Ada orang yang mengatakan bahwa Sya'ban memiliki arti yaitu berkelompok. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari tradisi orang-orang Arab dahulu. Setiap datang bulan Sya'ban, mereka berkelompok untuk mencari air dan mencari rizki untuk ma'isyah kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian Sya'ban juga diartikan berakar dari syi'a, yakni jalan setapak menuju puncak. Hal ini selaras di mana bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dalam penanggalan Hijriah, yang nantinya akan terus kepada puncak bulan yang suci, bulan yang dinantikan itu, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki perhatian yang khusus. Jauh sebelumnya, Rasulullah selalu mendawamkan doa setiap hari, bahkan setiap saat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban,
dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Namun hadirin, bulan Sya'ban ini banyak dilupakan oleh manusia. Padahal di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkatnya amal-amal perbuatan manusia saghiruha wa kabiruha bisirri wal alaniyah. Diangkat dan dilaporkannya seluruh amal perbuatan manusia, tercatat dengan rapi, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlupakan. Semuanya berada dalam catatan buku malaikat yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di bulan ini. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Usamah bin Zaid, qala ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kami tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan penuh dari tanggal 1 sampai akhir daripada bulan Sya'ban, selain daripada bulan Ramadan, hanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi di bulan Sya'ban ini nyambung dengan bulan suci Ramadan. Qala, maka Rasulullah bersabda, hadza syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Sya'ban. Bulan ini dihimpit oleh 2 bulan, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Terfokus perhatian manusia kepada bulan Rajab, di mana ada satu peristiwa besar, peristiwa fenomenal, peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelum Rasulullah dan tidak akan terjadi setelah Rasulullah sampai datangnya hari kiamat. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan dima'rifkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terfokus ke sana. Kemudian setelah itu beralih fokus mereka kepada bulan suci Ramadan, bulan yang dilipat gandakan seluruh amal perbuatan baik, bulan yang dikabulkannya segala doa, bulan yang dihapuskan dari segala dosa, dan bulan pembebasan dari api neraka. Hadza syahrun turfa'u fihi al-a'mal al-ibad ila rabbil alamin. Padahal di bulan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat amal perbuatan manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku suka ketika diangkat amalku, dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada buku catatan amal selama 1 tahun. Aku pada saat itu dalam keadaan berpuasa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bulan ini adalah bulan termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan ini terlihat betapa banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting, bukan hanya dianggap sebagai historis, tapi merupakan satu perhatian secara spesial Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Peristiwa yang pertama, adanya perintah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini direkam oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada baginda Rasul dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas para ulama, khususnya para mufassirin, mereka bersepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Di dalam ayat ini kita dapatkan bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi. Begitu juga yang kedua adalah malaikat bersolawat kepada Nabi. Ada perintah kepada kaum muslimin dan muslimat, umatnya baginda Rasul, untuk bersolawat kepada Nabi. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya kembali menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa solawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, salawat itu memiliki arti al-madhu, yakni pujian. Allah memuji baginda Nabi. Salawat yang disampaikan oleh para malaikat, salawat ini memiliki arti ad-doa, yaitu doa. Malaikat mendoakan Rasulullah. Sedangkan salawat yang disampaikan oleh umatnya baginda Rasul, ini artinya mereka berharap untuk meraih berkah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat suci Al-Qur'an, perintah untuk menunaikan puasa penuh di bulan suci Ramadan. Bulan di mana seluruh umat Islam wajib untuk menunaikan puasa, untuk menahan diri dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan yang merupakan benar, yang merupakan penghalang untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang ketiga, Allah menurunkan ayat suci Al-Qur'an untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Terjadi pada tahun kedua setelah hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah ayat 144. Sesungguhnya kami telah melihat, kadang-kadang melihat wajahmu menengadah ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dialihkan kiblat ini dari Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, ke Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Maka kami palingkan, kami arahkan kiblatmu kepada kiblat yang engkau sukai. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Mulai saat itu juga langsung berubah semua umat Islam ketika mendirikan salat wajib menghadap kiblat, karena kiblat ke Baitul Maqdis sudah dihapus hukumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang memiliki keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Allah karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengisrakan dan memi'rajkan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa syahru Sya'ban syahri. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku, sehingga aku puasai. Satu-satunya bulan yang dipuasai penuh oleh Rasulullah hanya bulan Sya'ban saja. Wa syahru Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berharap, bermohon, bercita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bulan-bulan yang ada di dalam satu tahun yang berjumlah 12 bulan itu seluruhnya adalah bulan suci Ramadan. Ini saking nikmatnya, saking luar biasanya sebagai hadiah dari Allah untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam segala kebaikan. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan yang digunakan untuk menyiram pohon-pohon yang ditanam itu. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai, memanen hasil tanaman itu sendiri. Para petani kalau mereka mau bercocok tanam begitu semangat, begitu waktu untuk menyiramnya lebih bertambah semangat lagi. Dan begitu datang waktu untuk menuai dan memanen, mereka puncak dan klimaks dalam semangat yang mereka miliki. Maka oleh karena itu orang yang menyadari diri akan pentingnya bulan-bulan ini, mereka akan melakukan semangat beribadah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Dan begitu datang bulan Sya'ban, mereka bertambah semangat lagi. Ketika datangnya bulan Ramadan, semangat itu berada dalam puncaknya. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mau dan tidak tahu memanfaatkan bulan-bulan ini, kalau mereka di bulan Sya'ban itu tidak melaksanakan salat, maka di bulan Sya'ban akan bertambah hancur. Dan kalau di bulan Sya'ban sudah bertambah hancur, tidak melaksanakan salat, dipastikan di bulan Ramadan dia bukan hanya tidak salat, akan tetapi juga tidak menunaikan puasa yang wajib untuknya. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan lahir dan batin kepada kita, kemauan yang prima untuk menjadikan bulan Sya'ban untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan peningkatan amal-amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim innahu huwal barrur raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna ala ibadihi bimawasimil khairat liyaghfir lahum bidzalika adh-dhunuba wa yukaffir anhum as-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wasi'al 'ataya wa jazilal hibad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma tawalat asy-syuhur wal awqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wana wa ya qadiyal hajat wa ya alimas sirri wal khafiyat. Allahumma ansur man nasara din wa khzul man khazala al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'a din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wana wa ballighna ma yurdika amalana wa khtim bisalihati a'malana wa bil husna sa'adati ajalana wa tawaffana taradin anna. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah.